Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman, profesor, dokter sekalian. Terima kasih banyak untuk panitia JDM 2022, Dr. Yunir dan tim yang sudah mengundang saya ke sini. Dan tentunya terima kasih kepada sponsor, yaitu dalam hal ini Novo Nordisk dan Perkeni Jaya. Jadi pada pagi hari ini saya dan Dr. Dia, sahabat saya, akan sedikit berdiskusi mengenai suatu pengobatan yang saya rasa sudah sangat lama, dan inilah pengobatan diabetes yang pertama kali ada di dunia ini, yaitu dengan pengobatan insulin. Nah, insulin ini banyak sekali teman-teman yang masih takut ya, masih takut, masih ragu-ragu menggunakannya. Bagaimana baiknya? Pengennya simple, pengennya langsung langsung terkontrol, pasiennya nggak takut, pengennya kayak gitu gitu ya. Tapi ternyata dalam pengobatan sebenarnya tidak hanya insulin, apapun oral juga begitu, memerlukan suatu teknik tersendiri yang membuat pengobatan kita menjadi lebih efektif, simple, tetapi juga efektif dari sisi penurunan gula darahnya. Nah, pada pagi hari ini saya diminta untuk berdiskusinya mengenai apa yang kita butuhkan nih sebenarnya. Bagaimana terapi insulin ini menjadi sebuah terapi yang simple. Jadi saya sendiri sebagai materi pertama akan bicara mengenai how to make insulin therapy easy in real world setting. Dan yang kedua, kalaupun sudah mencoba untuk easy tapi ternyata masih ada barrier-nya juga, masih ada hambatan juga, Dokter Dia akan banyak sekali menjelaskan mengenai overcoming barriers in insulin therapy in clinical setting. Jadi kayaknya kalau udah habis mendengarkan sesi ini, harusnya teman-teman bisa lebih pede lagi untuk memulai dan menginisiasi, mentitrasi, dan mengintensifikasi terapi dari insulin yang kita akan kerjakan nanti ini. Baik, Dokter Dia, saya izin untuk mulai dulu. Jadi saya diminta untuk bicara mengenai bagaimana kita bisa membuat terapi insulin itu sederhana atau apa namanya, easy ya. Saya sebentar. Sudah terlihatkah? Ya, oke, baik. Semoga sudah terlihat ya. Baik, jadi ini ada disclosure saya. Jadi kalau kita mau terapi insulin itu selalu ada beberapa kendala. Dari sisi awal aja biasanya ya, bukan selalu, hampir selalu lah, selalu ada kendala. Kendalanya rata-rata alasannya adalah beberapa pasien itu ngelihatnya kalau dikasih insulin berarti kondisinya sudah di ujung, udah mau meninggal, gitu ya. Sehingga kondisi mereka dianggap kondisi yang mengerikan, jadi membuat mereka jadi takut duluan. Kemudian mereka juga takut bahwa kalau dikasih insulin akan terjadi hipoglikemi dan juga berat badannya meningkat. Dua itu sudah membuat kita menjadi lebih sulit untuk memulai terapi insulin kita ini. Kemudian berikutnya yang juga menjadi alasan adalah inconvenient atau nggak nyaman dengan membuat seseorang harus menyuntikkan setiap kali mau makan atau mau tidur. Itu tentu harus merubah pola makannya, dia juga menjadi harus teratur, tidurnya juga menjadi lebih baik, harus lebih baik ya, injeksinya juga harus berapa kali. Itu membuat pasien merasa tidak nyaman kalau harus bergantung kepada suntikannya. Kemudian merasa, alah paling disuntik juga begitu-begitu aja, nggak ada bedanya gitu loh. Mereka tidak melihat suatu keuntungan yang lebih jika kita berikan terapi dengan insulin, which is disuntikan. Jadi mereka ngerasanya sama aja, mau disuntik gak disuntik, emang gue udah jelek gitu ya. Ada juga menganggap seperti itu, dan mereka tidak mengerti bahwa diabetes itu adalah suatu penyakit yang kronik progresif. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Prof. Pradana, memang ini penyakit yang kronik progresif dan suatu saat mungkin memang harus memerlukan terapi insulin karena sel betanya sudah kelelahan ya. Walaupun tadi Prof. Pradana mengatakan saat ini masih mungkin terjadinya remisi. Nah, ini untuk orang-orang yang kayaknya masih jauh lah dari remisi, yang kayaknya memang udah tadi kan usianya udah lanjut, yang insulin diabetesnya juga belum lama. Nah, itu masih mungkin remisi. Nah, ini kita harus sudah pertimbangkan untuk orang-orang yang kayaknya tidak remisi, ya kita mesti berikan edukasi untuk kemungkinan dimulai insulin di suatu saat. Nah, solusinya solusinya gimana supaya kita bisa menginisiasi insulin ini dengan pasiennya langsung mau gitu ya, langsung pede gitu. Yang pertama, kita harus melakukan komunikasi yang efektif.
Kadang-kadang kita mau kita mulai insulin tuh dokternya juga ngomongnya nggak pede gitu ya. Kemudian edukasinya juga harus pas dan efektif dalam mentitrasi sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Effective conversation atau komunikasi yang baik itu yang seperti apa? Kita harus yakinkan dulu sebenarnya apa yang pasien rasakan atau apa yang pasien takutkan. Seperti misalnya, apa yang Bapak rasakan kalau kita mau mulai terapi insulin? Oh, saya takut. Oh, takutnya kenapa gitu. Jadi kita coba mengcover, coba merangkul apa yang dirasakan oleh pasien. Kita lakukan komunikasi yang problem solve gitu. Jadi misalnya saya itu makannya cuma 2 kali. Oh nggak bisa Pak, makannya harus 3 kali karena insulinnya 3 kali. Jangan gitu, kita ketemu di tengah. Bikin suatu problem solve, bikin suatu penyelesaian masalah bukan menambah masalah untuk pasien gitu. Yang gue udah biasa 2 kali, sekarang harus 3 kali. Jadi harus susah nih hidup gue gitu ya. Jangan seperti itu. Kemudian decision makingnya dibagi-bagi bareng-bareng, bukan dibagi bareng-bareng. Jangan Anda sendiri sebagai dokter, juga jangan pasiennya aja, tapi dikomunikasikan antara dokter dengan pasiennya secara bersama-sama. Dan set expectation, kita ekspektasi atau harapan apa yang diinginkan oleh pasien. Kalau misalnya dari awal saya suka ketemu pasiennya bilang, pasiennya udah kemana-mana gitu ke dokter beberapa KEMD misalnya, terus mendaratlah di saya. Saya selalu bertanya, apa yang Bapak harapkan dengan datang ke saya? Iya dok, saya pengen sembuh. Nah, ekspektasinya aja udah susah nih ya. Padahal dia diabetes udah 30 tahun gitu, udah pakai insulin, disuruh insulin susah gitu, insulin kadang iya kadang enggak. Jadi yang kayak gitu tentu ekspektasinya harus Anda jelaskan bahwa untuk sembuh pada kondisi seperti itu tentu sulit ya. Kemudian edukasinya harus mencakup ada hipoglikemi, ada weight gain memang nggak bisa dipungkiri. Kemudian ekspektasinya treatmentnya nanti seperti apa dan itu masuk dalam semua edukasi yang akan dijalankan. Dan mengenai titrasinya sendiri jangan membuat pasien juga jadi putus asa. Dia harus simple, dia harus aman, jangan sampai hipoglikemi, dan juga harus efektif dalam menurunkan gula darahnya dan harus individualize. Kalau pasiennya nggak punya glukometer, ya Anda harus atur gimana cara menaikkan dan menurunkan dosisnya. Kalau punya glukometer, Anda cari caranya gimana supaya bisa terjadi komunikasi yang baik dengan pasiennya. Nah, untuk starting ini dalam realitinya kita lihat 42% itu pasien HbA1c-nya sudah mencapai 9 pada saat mulai insulin. Kemudian pada populasi Asia itu ternyata karbohidrat konsumsinya lebih besar dibanding Caucasian. Yaitu bukan ternyata, itu udah jelas saya, kita makan nasi di mana-mana kan ya. Dan ini membuat postprandialnya menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan walaupun saat awal kita memulai terapi insulin. Kemudian dengan basal bolus itu kompleks karena harus 3-4 kali injeksi dan 70% lebih pasien-pasien yang menggunakan obat apapun itu ternyata belum mencapai target. Ini realitas yang kita dapatkan. Inilah yang menjadi kunci dari pasien-pasien kita untuk mendapatkan terapi apa yang terbaik buat mereka. Tadi sudah dikatakan 3 dari 10 pasien-pasien kita ini nggak mencapai target. Terus bagaimana caranya? Kita harus mikir yang mana yang diturunkan, prandialnya duluan atau fastingnya duluan. Kalau dari Monnier yang zaman kita sudah kenal sudah lama ya, dari tahun 90-an itu, Monnier itu mengatakan bahwa kalau makin tinggi HbA1c-nya yang berperan itu adalah gula darah puasa. Tapi ternyata dari Riedel mengatakan, terutama ini terjadi pada populasi Asia seperti tadi sudah disebutkan, pada saat HbA1c tinggi pun komponen dari prandial itu juga memegang peranan penting. Jadi sini jelas bahwa baik prandial maupun puasa itu pada saat HbA1c berapapun memegang peranan penting ya. Memang makin rendah prandial makin memegang peranan. Jadi artinya ya kalau kita mau mengontrol kadar gula darah atau mengontrol diabetesnya, kita harus lihat dari HbA1c-nya, fasting dan juga PPG-nya, postprandialnya. Nggak bisa salah satu aja ya. Nah, limitasinya sayangnya limitasi dari regimen-regimen yang ada ini selalu ada aja. Ya, kita pengen tadi tiga-tiganya terkontrol kan gitu. Tapi kalau kita yang biasa kita gunakan misalnya dengan basal insulin itu memang dia 24 jam sebagian besar. Tapi kalau makin tinggi dosisnya, coverage 24 jamnya menjadi tidak terlalu terlihat lagi karena makin terlihat peaknya. Sehingga beberapa regimen basal ternyata tidak mengcover selama 24 jam full. Kemudian
administrationnya atau cara kapan menyuntiknya itu harus di waktu yang sama, jadi fix gitu ya. Sehingga variabilitasnya kalau dia nyuntiknya maju mundur gitu, dia juga menjadi variabilitas yang lebar dan itu tentu tidak bagus. Kemudian premix insulin. Premix itu sebenarnya enak ya, ada basalnya dan juga ada prandialnya. Tapi basalnya dia tidak 24 jam, tidak flat dalam satu hari itu. Ya, kita tahu dia sebagian besar itu adalah premix dengan menggunakan intermediate. Kemudian dia memerlukan 1-2 kali injection dan ada shoulder effect. Shoulder effect adalah pada saat insulin sudah harus turun karena memang apa yang dimakan itu gulanya sudah mulai turun, tapi ternyata efek insulinnya masih ada. Sehingga pada fase itu yang disebut shoulder effect sangat mungkin terjadi hipoglikemi. Sedangkan yang bagus juga dan sangat fisiologis adalah basal bolus, di mana basal bolus ini sangat baik sebenarnya, tapi sangat kompleks ya. Karena itu ada satu tawaran yang mungkin teman-teman sudah banyak pakai juga, yaitu suatu insulin co-formulation, di mana sebenarnya teman-teman pasti mikirnya apa bedanya nih sama mix sama premix gitu ya. Beda karena basal di sini basal yang full 24 jam dan dia sangat stabil, yaitu insulin yang digunakan di sini adalah degludec, sedangkan untuk rapidnya adalah aspart, di mana ini sama dengan premix yang sudah ada pada saat ini. Nah, kenapa ini lebih baik dibanding premix? Jadi kalau kita lihat premix tadi disebut ada shoulder effect ya. Nah, kalau IDEC ASP atau co-formulation ini adalah kalau misalnya disuntikan di sini, dia makan ya, kemudian makan kan langsung naik gulanya. Nah, pada saat naik gula ini juga terjadi peningkatan dari insulin aspartnya. Persis langsung naik juga, sehingga coverage untuk gula darah postprandialnya sangat pas ya. Nah, pada saat gula darah mulai turun, pada saat itu pula aspartnya juga langsung turun. Beda sama premix, dia masih landai, turunnya sangat landai, sehingga itu menyebabkan kemungkinan hipoglikemi di antara 1-2 jam post meal itu sangat besar ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk coverage basalnya sangat flat ya. Nah, dengan kita menggunakan pertimbangan-pertimbangan apa yang kita harus pikirkan sebelum kita memulai satu terapi, biasanya kita menggunakannya basal dulu, ya kan? Kalau kita menggunakan basal dulu, ternyata kalau kita bandingkan dengan regimen baru yang kita mungkin kenal baru beberapa tahun ini, ternyata perbedaannya lumayan, dokter. Jadi bisa sampai 1-1,35% ya, penurunan HbA1c-nya dibanding kalau kita menggunakan hanya basal saja, dalam hal ini Glargine U100 ya. Kemudian bagaimana dengan hipoglikemi? Salah satu ketakutannya tadi adalah terjadi hipoglikemi yang kita nggak mau gitu ya. Nah, ini ternyata hipoglikeminya juga jauh lebih sedikit pada penggunaan IDEC aspart kalau berapa persen yang mencapai 7% di bawah 7 HbA1c-nya tapi tanpa hipoglikemi, maksudnya maaf. Jadi kalau insulin IDEC ASP itu bisa mencapai 59% di bawah 7, tapi kalau yang di bawah 7 tanpa hipo juga masih besar, yaitu 43%. Sedangkan Glargine di sini hanya 40% dan yang tanpa hipo di sini hanya 25%. Jadi intinya jauh lebih baik dan lebih aman ya. Jadi untuk startnya kita bisa menggunakan 1 kali sehari, sebenarnya sama dengan basal biasa. Kemudian kita bisa gunakannya, tapi bedanya adalah kita harus nempel dengan makan yang terbesar, makan dengan karbohidrat terbesar. HbA1c-nya di sini juga ternyata karena tadi profilnya seperti itu, berarti dia bisa menurunkan fasting dan juga prandial secara bersamaan. Dari studi tadi juga kita bisa melihat bahwa bisa menurunkan hypoglycemia-nya dengan sangat baik dan fleksibel dari sisi penyuntikan. Fleksibel karena kalau dia siang nggak mau makan, ya udah suntiknya malam aja. Itu sangat-sangat dimungkinkan kalau kita menggunakan IDEC ASP atau co-formulation ini. Jadi bagaimana caranya? Kita tahu biasanya kita menggunakannya seperti ini ya, step up-nya. OAD dulu, basal plus 1, basal plus 2, sampai akhirnya basal bolus. Nah, dengan regimen seperti ini, bagus memang dan sangat pelan-pelan, tapi memang ini cukup kompleks. Dan kekompleksan ini membuat adherence dari pasien itu menjadi menurun.
sampai 19%, dan ini tentu merugikan hasil dari efektivitas yang kita inginkan. Jadi kalau kita mau lihat di sini suatu studi dari Phyllis Dimikas bahwa ada suatu studi yang menunjukkan dengan menggunakan co-formulation ternyata memberikan hasil yang sama baiknya kalau kita memulai basal bolus seperti step up tadi. Jadi awalnya kan 1 injeksi ya, kemudian ditambah dengan 1 basal plus. Dan ini dengan 2 seperti ini bisa dengan diberikan 1 saja. Kemudian dengan Phyllis Dimikas ini dilanjutkan lagi di 38 minggu yang tadinya dari 2 injeksi menjadi 3-4 injeksi. Karena tadi jalannya begitu ya kalau basal bolus. Sedangkan dari sisi yang penggunaan co-formulation yang tadinya dari 1 injeksi menjadi 2 injeksi. Jadi antara 1 sampai 2 dibandingkan dengan 2 sampai 4 injeksi. Hasilnya memang ternyata nanti akan disebutkan di belakang, hasilnya memang ternyata sama baiknya, intinya gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada satu cara juga, misalnya dengan satu penyuntikan 40 basal dan 3 kali 6 aspart atau rapidnya, digunakan basal bolusnya adalah basalnya yang 1-to-1, didapatkan di sini karena cukup besar 40 unit sehingga dibagi 2 menjadi 20-20. Kalau kita menggunakan IDEC-nya 20 unit, artinya itu akan ada sekitar 30% di antara 20 unitnya itu adalah aspart, sehingga sekitar 7 atau 6 sampai 7 unit di dalam 20 unit ini itu mengandung aspart, dan akhirnya jadinya sama seperti ini ya, karena dia juga 6 unit. Nah, dari hasil Phyllis Dimikas tadi ternyata secara umum tentu ya tadinya 2 sampai 4 injeksi menjadi 1 sampai 2 injeksi saja, tentu jadi less injection. Kemudian datanya di sini juga menunjukkan less nocturnal hypoglycemia, itu yang paling penting, kita nggak mau pasiennya hipoglikemi di tengah malam, dan menunjukkan kebutuhan untuk insulin basalnya lebih kecil ya. Jadi terutama untuk dari sisi basalnya ya. Ya, itu tadi dari suatu studi yang memang bukan real world ya gitu, studi yang dipantau ketat. Sedangkan ini adalah studi real world, di mana real world kita tahu kita tidak melakukan intervensi apa-apa, kita hanya melakukan observasi. Jadi di sini kita lihat dalam local practice, non intervensi, kemudian di negara-negara yang ikut ya, sayang nggak ada Indonesianya, kita lihat selama 26 sampai 36 minggu. Primary endpoint-nya adalah untuk melihat penurunan HbA1c-nya, tapi selain itu kita mau lihat berapa proporsinya, kemudian juga melihat fastingnya berubahnya berapa, kita melihat dosis insulinnya, body weight-nya, hiponya, dan diskontinuitas dari pengobatan ini ada berapa orang ya. Kalau kita lihat ternyata ini karakteristiknya secara umum, umurnya sama lah sama pasien-pasien kita ya. Kemudian 46% wanita, BMI-nya sekitar 29, 13 tahun diabetesnya, dan HbA1 sekitar hampir 10. Previousnya 35% diantaranya tadinya OID, yang lain-lain tidak ada basal aja, GLP-1, premix, dan basal bolus. Ini adalah alasan yang ada di dalam RWE study ini. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa kenapa pengen ganti jadi IDEC-ASP, karena hampir 50%-nya mengatakan ingin meningkatkan kontrol glikemik pasiennya. Ya, di samping alasan-alasan lain, nggak mau hipoglikemi, kemudian fleksibel, injeksinya lebih sedikit dan selanjutnya. Tapi jauh alasan yang paling banyak itu adalah pengen kontrol glikemiknya lebih baik. Nah, bagaimana penurunan HbA1c-nya seperti tadi endpoint yang kita mau lihat ya. Ternyata dari yang OAD aja turunnya bisa sampai 2% ya. Jadi jauh. Yang tadinya OAD aja kemudian diberikan IDEC-ASP itu turunnya sampai 2%, sedangkan yang lain-lain semuanya juga turunnya sangat baik. Saya rasa sekitar 1-2% berarti kesimpulannya. Kemudian bagaimana dengan fasting? Dari semua negara ini paling bagus di South Africa, kita lihat hampir sampai 63 mg per desiliter ya, jadi sangat besar. Bagaimana dengan penurunan dari obat-obat sebelumnya? Yang paling besar itu hampir 70 mg per desiliter adalah yang tadinya pakai OAD aja.
Kemudian disusul dengan yang tadinya insulin basal aja, yang kita pikir dengan insulin basal sudah bagus, ternyata dengan menggunakan IDX ini fastingnya lebih turun lagi sampai 40 ya, dan seterusnya yang semuanya memberikan penurunan yang saya rasa sangat baik, yaitu antara 20 sampai hampir 70 mg per desiliter. Jadi secara endpoint-nya kita lihat juga yang secondary-nya, body weight-nya turun sampai 1 kilo di sini karena biasanya insulin naik tapi ini malah turun ya. Kemudian hipoglikeminya turun sampai 77%, dan untuk fastingnya, untuk basal, kebutuhan insulin basalnya turun sampai 2,3 unit, tetapi memang prandialnya sedikit meningkat sampai 1,8 unit ya. Jadi dari ARISE tadi ini kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan IDX ini bisa menurunkan HbA1c, kemudian menurunkan HbA1c-nya, FPG-nya juga dengan signifikan. Kebutuhan dari insulin basalnya menjadi lebih rendah walaupun dari prandialnya sedikit lebih tinggi, dan significantly menurunkan hipoglikemi terutama di malam hari. Jadi kalau tadi di awal dikatakan bahwa dia pasien persepsinya malah menimbulkan bahaya gitu ya, atau menimbulkan nggak enak, kemudian inconvenient dan nggak ada benefitnya, tapi ternyata sebagian besar ini bisa di cover dengan pemberian IDX karena dia aman, nggak hipoglikemi, kalaupun ada juga sangat sedikit, simple. Kalau tadi yang katanya repot dan inconvenient, ternyata dengan 1 kali suntikan itu bisa mengcover. Kemudian juga kontrol glikemiknya katanya kan benefitnya nggak ada, ternyata penurunannya bahkan tadi bisa sampai 70 mg per desiliter dengan HbA1c yang turun bisa sampai 2%. Ya, ini sebagai kesimpulan dari slide saya. Jadi kita lihat bahwa jangan lupa dalam penata laksanaan pasien itu selalu goal of care-nya adalah pasien. Tanyakan apa yang mereka inginkan, prevent complication dengan cara menurunkan HbA1c dan juga mengkontrol semuanya secara komprehensif, dan optimize quality of care. Jadi apa yang dimauin pasien, kalau pasiennya mau tentu kualitas hidupnya juga akan merasa lebih baik. Lihat karakteristik pasiennya, maunya nyuntiknya berapa kali, dia pernah hipo atau enggak, orangnya gemuk atau enggak, lihat semua. Kemudian spesifik faktor itulah yang menjadikan kita sebagai dasar untuk apa regimen yang bisa kita berikan buat pasien. Kemudian decision makingnya bareng-bareng sama pasien dan keluarga. Kita atur manajemen plan-nya yang seperti apa buat pasien, kemudian diimplementasi pada saat pasiennya pulang. Setelah itu jangan dibiarkan, tapi dimonitor, bisa lewat WhatsApp, bisa juga lewat telepon, kemudian kembali lagi kontrol ke Anda dan di-review apa hasil dari plan yang sudah dilakukan 1 atau 2 bulan sebelumnya, kalau memang ada yang tidak bisa baik, sehingga bisa dilakukan dengan assessment ulang ya. Jangan lupa ini adalah merupakan satu cycle yang muter terus, holistic approach selalu, dan juga individualisasi. Baik, saya rasa itu adalah slide saya terakhir. Saya berusaha untuk tidak melebihi waktu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan saya sendiri, maaf. Jadi sekarang saya akan persilahkan Dokter Diah yang walaupun kita berusaha untuk tadi berusaha simple, tapi biasanya ketemu aja ini hambatan. Nah, hambatan ini bagaimana cara mengatasinya? Dokter Diah akan menjelaskan dengan panjang lebar. Saya persilahkan kepada sahabat saya, Dokter Diah Purnamasari. Silakan, dokter. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Wisma yang sudah mengawali simposium ini dengan beberapa slide yang sangat informatif dan penjelasan yang sangat lugas. Mungkin akan sedikit bertumpang tindih topik saya dengan Dr. Wisma, tapi insya Allah nanti akan saling melengkapi. Izin saya akan share screen. Ya. Saya mendapatkan tugas dari panitia untuk menyampaikan topik tentang bagaimana kita mengatasi barier untuk memulai terapi insulin. Untuk presentasi kali ini saya akan mulai dalam beberapa bagian. Untuk bagian introduction mungkin saya akan mulai dengan beberapa kejadian nyata di praktik klinik sehari-hari. Kemudian kita akan masuk ke perjalanan progresif dari diabetes mellitus tipe 2 dan bagaimana posisi terapi insulin pada manajemen diabetes mellitus dan barier apa saja baik dari sisi pasien maupun dokter yang sering kita temukan dan bagaimana cara kita mengatasinya.
Izin saya berbagi cerita dulu ya, Dr. Wisma. Ini ada 4 cerita yang mungkin sedikit banyak mirip dengan kasus-kasus yang dijumpai oleh teman sejawat senior sekalian. Yang pertama adalah wanita 34 tahun, dia mengeluh gula darahnya mulai tidak terkontrol sejak 1 tahun terakhir. Sebenarnya dia sudah didiagnosis diabetes sejak lulus SMA dan 3 tahun yang lalu menjalani operasi transplant ginjal. Setelah operasi transplant, berat badannya meningkat sampai 10 kilo dan dia mendapatkan obat-obat imunosupresan untuk transplant ginjalnya, di mana kita tahu bahwa di antara obat-obat tersebut memang berpotensi untuk mengganggu kendali gula darah, bahkan meningkatkan berat badan. Pasien sudah mendapatkan obat antidiabetes, yaitu glimepiride dan linagliptin, dan kreatininnya dalam 6 bulan terakhir sudah mulai meningkat dengan gula darah sewaktu saat kontrol 450 dan HbA1c 11,5. Pasien memahami bahwa gula darahnya semakin tidak terkontrol, tapi takut ke dokter. Alasannya nanti dokter pasti akan meminta saya untuk mendapatkan terapi insulin. Padahal dulu saya pernah mendapatkan terapi insulin, tapi gula saya tetap tinggi. Oke, itu mungkin ada ya yang mengalami hal demikian. Dan mungkin nanti ini kalau kita kaitkan dengan kuliah Dr. Wisma yang pertama, ini mungkin kita bermasalah dengan persepsi pasien yang mungkin perlu diluruskan tentang terapi insulin. Yang berikutnya kita berhadapan dengan pasien wanita 61 tahun, seperti biasa gula darah tidak terkontrol. Dia pernah mendapatkan kortikosteroid 2 minggu yang lalu dan sudah di stop sejak 2 hari dan mendapatkan obat antidiabetes oral. Meskipun sudah di stop kortikosteroidnya, gula darahnya masih tetap tinggi dengan HbA1c masih tetap tinggi. Nah, ini mungkin alasannya klasik yang mungkin lebih sering dijumpai dibandingkan kasus yang pertama. Dia nggak mau mendapatkan insulin terapi karena dia takut jarum. Dan yang tadi Dr. Risma sampaikan, insulin terapi itu hanya untuk pasien-pasien yang sudah berat, yang mohon maaf mungkin sebentar lagi sudah mendekati kematian. Cerita yang ketiga, wanita 45 tahun mengeluh gula darahnya tidak terkontrol dalam 6 bulan terakhir dan dia sudah mendapatkan insulin basal bolus tanpa obat antidiabetes oral. Dan dia sebenarnya sudah diinfokan oleh dokter untuk melakukan SMBG dengan baik dan melakukan titrasi berkala untuk dosis insulinnya. Tapi pasien nggak mau. Jangan dong, ini insulin saya dosisnya sudah tinggi sekali. Berat badan saya sudah naik 10 kilo sejak saya mendapatkan terapi insulin. Dokter masih mau menaikkan dosis lagi. Jadi pasien tidak mau menaikkan dosisnya karena nggak mau berat badannya tambah naik. Ada mungkin sebagian pasien kita yang mengalami hal yang sama. Dan kita lihat di sini BMI-nya sudah 29 kg per meter square dengan HbA1c masih sangat tinggi. Dan ini untuk kasus yang terakhir, jadi ini laki-laki. Seperti biasa, gula darah tidak terkontrol. Dia sebenarnya sudah cukup lama menderita diabetes dan sudah mendapatkan insulin basal bolus sejak 3 tahun terakhir. Dia beberapa kali itu mengalami hipoglikemi, sehingga insulinnya di-skip. Setelah diteliti, ternyata dari 4 kali injeksi, dia paling injeksi itu 2 atau 3 kali sehari. Sehingga gula darahnya itu sangat roller coaster. HbA1c tidak pernah terkontrol, sehingga pada saat kontrol ke dokter, yang dilakukan oleh dokter adalah menaikkan selalu dosis insulinnya tanpa dokter mengetahui bahwa sebenarnya dia tidak menyuntikkan ke 4 dosis insulinnya tersebut, melainkan sering men-skip. Nah, ini mungkin kasus yang terakhir ini menunjukkan pentingnya kita mengevaluasi, menyediakan sedikit waktu untuk ngobrol dengan pasiennya, apakah betul dia selalu menyuntikkan 4 kali dan apakah ada hipoglikemi atau tidak selama ini. Nah, ini sebagai pendahuluan juga bahwa kejadian diabetes semakin meningkat, dan kita tahu bahwa tujuan dari penanganan diabetes adalah untuk mengurangi atau mencegah komplikasi kronik. Bagaimana kita bisa mengendalikan A, B, C dengan optimal. Dan mungkin pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas bagaimana pencapaian HbA1c yang optimal. Mengapa HbA1c perlu diturunkan? Karena studi-studi epidemiologi menunjukkan pentingnya pengendalian HbA1c untuk menurunkan komplikasi kronik baik makro maupun mikrovaskular. Studi menunjukkan di Indonesia pencapaian HbA1c sesuai target
baru didapatkan sebanyak sekitar 30%. Artinya 70% lainnya belum bisa mencapai target HbA1c. Kalau kita melihat pada perjalanan progresif dari diabetes mellitus tipe 2, saya yakin gambar ini sudah sering kita lihat bersama bagaimana diabetes itu merupakan penyakit yang progresif yang diawali dengan resistensi insulin dan resistensi insulinnya nggak pernah turun. Seiring dengan meningkatnya usia, durasi diabetes, resistensi insulinnya semakin meningkat. Dan kemudian diikuti dengan penurunan fungsi sel beta, di mana pada saat pasien itu didiagnosis sebenarnya fungsi sel beta juga sudah menurun dan akan semakin menurun pada saat pasien tidak mampu mengendalikan glukosa targetnya karena adanya glukotoxicity, lipotoxicity. Dan dari beberapa stadium gangguan fungsi sel beta, ada beberapa ya, ada yang namanya stadium 0, stadium 2, stadium 3, stadium 4, dan stadium 5. Sebenarnya di stadium 4, studi menunjukkan meskipun sudah di stadium 4, di mana sudah mulai terjadi dekompensasi tapi masih stabil, di mana sudah terjadi gangguan fungsi atau gangguan produksi dari sel beta, sebenarnya dengan melakukan treatment dengan optimal dan dapat mencapai target glukosa darah yang baik, target lipid yang baik, weight management yang baik, sebenarnya masih bisa terjadi perbaikan fungsi sel beta. Nah, jadi disinilah mungkin juga salah satu aspek edukasi yang bisa kita sampaikan ke pasien, jangan putus asa dulu. Dengan kita memperbaiki kendali glikemik optimal, maka bisa ada perbaikan dari fungsi sel beta. Nah, ini adalah treatment algorithm dari Perkeni. Kita tahu bahwa dari algoritma ini, bahwa untuk diabetes mellitus tipe 2, secara umum, terapi dimulai dengan modifikasi gaya hidup dengan atau tanpa obat antidiabetes oral, dan pada kondisi-kondisi tertentu sudah mulai dapat dikombinasi dengan insulin. Perkeni juga sudah mengatur bagaimana cara inisiasi dan intensifikasi insulin. Sebelum kita masuk ke algoritma inisiasi dan intensifikasi insulin, kita lihat di sini beberapa jenis insulin yang sudah beredar. Mungkin di antara teman sejawat ada yang mungkin perlu mengingat kembali. Di sini kita sebenarnya secara umum membagi insulin menjadi dua, yaitu insulin basal dan insulin prandial. Insulin basal biasanya merupakan insulin yang long acting, fungsinya adalah untuk menekan gluconeogenesis hati sehingga mengendalikan glukosa darah saat puasa yang tadi Dr. Bisma sudah sampaikan. Kemudian kita mengenal ada insulin prandial yang biasanya merupakan regular insulin atau rapid insulin, di mana dia berfungsi untuk mengendalikan kenaikan glukosa darah pasca makan. Dan ada beberapa insulin yang merupakan kombinasi antara insulin basal dan insulin prandial. Salah satu contohnya yang sudah tadi disampaikan oleh Dr. Bisma, yaitu adalah insulin formulation. Ini adalah algoritma yang disampaikan oleh Perkeni bagaimana kita melakukan inisiasi dan intensifikasi. Saya tidak akan membahas secara detail, hanya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya kita memiliki pilihan yang bervariasi untuk inisiasi terapi insulin. Tidak hanya dengan insulin basal, tapi juga dengan insulin co-formulation maupun dengan fixed ratio combination. Tadi Dr. Risma juga sudah menyampaikan apa saja keuntungan kalau kita menginisiasi insulin co-formulation dibandingkan dengan insulin basal saja pada beberapa pasien tertentu yang profil gula darahnya memang sesuai untuk diberikan insulin co-formulation. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa bahwa suatu saat pasien diabetes tipe 2 akan membutuhkan terapi insulin, ternyata studi menunjukkan pada pasien-pasien yang mendapatkan inisiasi terapi insulin, rata-rata HbA1c-nya sudah sangat tinggi. Ya, dan artinya pasien ini pada saat mendapatkan obat antidiabetes, HbA1c-nya juga sudah tinggi ya. Jadi disinilah mulai kita lihat adanya clinical inersia dan mungkin barrier terhadap terapi insulin menjadi salah satu penyebab baik dari sisi pasien maupun dari sisi dokternya. Nah, sekarang kita bahas barrier-barrier apa yang kita dapatkan dari sisi pasien maupun dari sisi dokter. Dari sisi pasien tadi Dr. Risma sudah banyak menyampaikan, ini hanya rangkuman saja bagaimana pasien melihat
kekurangan dari terapi insulin, bagaimana pasien melihat efek samping dari terapi insulin, bagaimana ketidakpedean pasien untuk menyuntikkan insulin, dan ketidakyakinan pasien, wah mungkin akan tetap buruk juga gula saya karena toh gula saya juga sudah tinggi. Atau juga ada aspek psikologis, kalau sudah dapat terapi insulin kayaknya saya udah berat. Atau kompleks regimen, pasien harus mendapatkan terapi basal bolus dan lain sebagainya. Dari sisi dokter ternyata juga ada. Mungkin memang merasa kurang kompeten untuk memulai dan melakukan inisiasi dari terapi insulin. Mungkin kurang latihan atau kurang mengikuti pelatihan, dan takut juga ini pasien nanti hipoglikemi gimana ya, ya sudahlah biarin gula darahnya di 200-an saja daripada hipoglikemi. Dan hipoglikemi, tadi Dr. Risma juga sudah menyebut-nyebut tentang hipoglikemi. Ini merupakan salah satu faktor penghambat efektivitas memberikan terapi pada pasien diabetes. Studi di Indonesia menunjukkan ini adalah jenis-jenis regimen yang diterima oleh pasien diabetes di Indonesia, dan kita lihat ternyata sebagian besar sudah banyak membutuhkan terapi insulin yang cukup rumit ya, yang cukup kompleks, yaitu insulin basal bolus dan juga insulin premix. Sementara kita lihat di sini bahwa penggunaan insulin itu erat kaitannya dengan kejadian hipoglikemi, terutama untuk insulin yang basal bolus dan insulin premix. Bagaimana dengan berat badan? Nah, hipoglikemi sudah dibahas, sekarang berat badan. Studi di Indonesia oleh Prof. Pradana menunjukkan pada saat pasien itu mendapatkan terapi insulin, apakah itu insulin premix maupun insulin basal, dibedakan antara yang insulin naif dan yang sudah pernah mendapatkan insulin sebelumnya. Ternyata keduanya tetap ada risiko kenaikan berat badan meskipun lebih besar pada yang mendapatkan insulin naif karena biasanya baseline HbA1c-nya lebih tinggi. Demikian juga dengan pemberian insulin basal. Sehingga adanya risiko weight gain pada pemberian terapi insulin ini merupakan salah satu barrier juga untuk mengoptimalkan insulin terapi. Mengapa terapi insulin menyebabkan weight gain? Pertama, memang insulin itu adalah hormon yang bersifat anabolik. Kedua, resistensi insulin itu menghalangi efek positif insulin terhadap peningkatan rasa kenyang. Nah, sehingga pasien akan cenderung mudah merasa lapar. Yang berikutnya, kalau terapi insulin tidak diberikan dengan adekuat, akan terjadi hipoglikemia bisa sekali bahkan lebih dari 1 kali. Dan ini akan diatasi oleh pasien dengan makan yang lebih sering, sehingga berat badan juga akan menjadi meningkat. Kemudian pasien terlalu ingin menormalkan gula darahnya, ya, sehingga sangat mudah menaikkan dosis insulin tanpa berusaha melihat faktor apa yang menyebabkan gula darahnya meningkat. Jadi hanya rely on dengan meningkatkan dosis daripada mengatasi hal-hal lain yang mungkin menjadi penyebabnya. Dan ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan mengapa memang terapi insulin itu secara umum akan berhubungan dengan peningkatan berat badan. Dari barrier-barrier yang ada dari sisi pasien maupun dari sisi dokter, maka ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan. Di antaranya adalah edukasi, seperti yang Dr. Risma sampaikan tadi, bagaimana kita memperbaiki regimen yang kita berikan, bagaimana kita memperbaiki device, dan bagaimana kita melakukan pelayanan secara integratif. Edukasi. Tujuan diberikan edukasi adalah meningkatkan pengetahuan pasien dan pemahaman pasien bagaimana tentang terapi insulin itu sendiri. Mungkin ada cukup banyak topik-topik yang diberikan, di antaranya adalah mengenai diabetes itu sendiri. Bagaimana pemberian nutrisi yang adekuat, bagaimana cara karbohidrat counting, dan ini sangat bermanfaat untuk pasien mendapatkan terapi insulin basal bolus supaya nggak terlalu kebanyakan dan nggak kurang dosisnya. Bagaimana pentingnya glycemic index untuk pemilihan makanan, dan bagaimana pentingnya mempertahankan berat badan atau mencegah obesitas. Exercise, bagaimana gabungan antara healthy diet dengan exercise mampu untuk mencegah efek samping weight gain akibat dari terapi insulin, dan juga dapat memperbaiki outcome luaran dari pemberian obat anti diabetes. Pentingnya self monitoring, bagaimana melakukan PGDM yang baik, dan bagaimana pasien mampu untuk
melakukan adjustment. Kemudian mengenai terapi insulin atau obat anti diabetes yang lainnya. Bagaimana melakukan adjustment, bagaimana pentingnya obat anti diabetes oral atau injeksi lainnya untuk dikombinasikan dengan insulin untuk mengurangi kebutuhan dosis insulin agar mencegah kejadian hipoglikemi karena insulin maupun peningkatan berat badan karena insulin. Lalu apa itu hipoglikemi? Bagaimana mengatasinya? Bagaimana tentang kebutuhan sosial? Bagaimana keluarga juga harus diedukasi dengan baik? Caregiver-nya juga mesti diedukasi dengan baik. Bagaimana managing stres dan bagaimana persiapan pasien apabila menghadapi traveling dan sebagainya. Cukup banyak edukasi yang harus diberikan, tapi tentu tidak harus diberikan dalam satu kali waktu, namun bisa diberikan secara bertahap pada saat pasien menemui dokter. Nah, ini bagaimana cara kita memperbaiki regimen yang kita berikan. Pikirkan bagaimana kita memberikan yang simple, yang fleksibel. Kita memberikan satu device tapi memiliki multifungsi. Bisa mengcover basal misalnya, bisa mengcover prandial. Dan juga kita coba memilih yang efek sampingnya lebih sedikit. Kadang-kadang kita berada dalam dua kepentingan. Kita ingin mencapai target glikemik yang optimal, di sisi lain kita perlu regimen terapi yang simple. Terapi untuk mencapai target glikemik yang optimal, kita harus mampu untuk mengadres, memperbaiki hiperglikemia saat fasting maupun saat postprandial, dan bagaimana cara meminimalisasi hipoglikemi. Karena hipoglikemi itu sendiri dapat memudahkan pasien untuk mengalami rebound hyperglycemia. Kemudian bagaimana kita memberikan terapi yang simple dengan frekuensi injeksi yang lebih sedikit, yang fleksibel, bisa diberikan saat pagi, siang, sore, sesuai dengan saat itu pasien porsi makannya yang paling optimal yang mana, ya, dan dapat mengcover kebutuhan basal dan prandial dalam satu device. Dari kebutuhan-kebutuhan yang ada, tadi Dr. Rifna sudah sedikit menyinggung mengenai insulin co-formulation yang merupakan gabungan dari insulin ultra long acting dengan insulin prandial. Baik dalam fase inisiasi maupun pada fase intensifikasi, insulin co-formulation ini adalah salah satu cara kita untuk memodifikasi regimen insulin supaya lebih simpel, karena dengan less injection, studi menunjukkan pencapaian HbA1c-nya sesuai. Pada tahap inisiasi apabila dibandingkan dengan insulin basal saja, maka dia akan mencapai target glikemik lebih optimal. Dan pada tahap intensifikasi apabila dibandingkan dengan basal plus, ternyata hipoglikeminya lebih sedikit. Demikian juga pada tahap intensifikasi yang lebih lanjut dibandingkan dengan insulin basal bolus. Nah, ini mungkin studi Onisi yang sering diingatkan pada teman sejawat pada saat melihat keuntungan pemberian terapi insulin co-formulation dibandingkan dengan terapi basal insulin pada fase inisiasi terapi insulin pada pasien DM tipe 2 yang gagal mencapai target glikemik dengan obat oral anti diabetes. Studi ini menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan inisiasi basal insulin, ternyata inisiasi dengan insulin adekaspat atau insulin co-formulation dapat menurunkan HbA1c lebih baik, ya, karena memang pencapaian postprandial glukosnya lebih baik. Dapat pasien-pasien mendapatkan adekaspat mengalami kejadian hipoglikemia lebih kecil dan total insulin yang dibutuhkan ternyata sama dengan insulin basal. Selain hal-hal yang tadi sudah kita bahas mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian weight gain untuk pada terapi insulin, ada satu studi yang menunjukkan faktor-faktor apa yang mempermudah seseorang pasien diabetes yang mendapatkan terapi insulin itu mengalami kenaikan berat badan. Yang pertama, berat badan, indeks massa tubuh yang lebih rendah pada saat memulai terapi insulin. Kemudian HbA1c yang lebih tinggi pada saat memulai terapi insulin. Tentu orang-orang yang mendapatkan insulin lebih tinggi dibandingkan dengan insulin yang lebih rendah akan cenderung mendapatkan weight gain yang lebih besar. Dan tipe dari jenis insulinnya, di mana insulin premix dan insulin basal bolus akan meningkatkan risiko weight gain dibandingkan dengan insulin basal. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau memang semakin tinggi kadar HbA1c,
akan mempengaruhi peningkatan berat badan. Saat memulai terapi insulin, artinya insulin harus segera diberikan sebelum HbA1c sangat tinggi. Sebelum pasien itu mengalami fase dekompensasi metabolik yang cukup berat yang ditandai dengan penurunan berat badan. Nah, inilah perlunya dokter mempedekan diri untuk memulai insulin tidak menunggu HbA1c-nya tinggi sekali. Lalu bagaimana cara kita mencegah supaya kebutuhan insulin tidak terlalu tinggi? Yang tadi sudah dibahas, bagaimana kita memaintain healthy diet, olahraga yang rutin, ya kita edukasikan ke pasiennya. Dan jangan lupa pentingnya mengkombinasikan terapi insulin dengan obat oral anti diabetes atau obat injeksi lain yang bukan insulin, yaitu GLP-1 receptor agonist. Ternyata studi menunjukkan belum tentu pasien yang lebih gemuk saat diinisiasi terapi insulin berat badannya lebih tinggi. Artinya dokter juga jangan kurang pede, waduh pasiennya udah gemuk, entah dikasih insulin tambah gemuk. Ternyata studi tidak menunjukkan demikian. Artinya kalau memang sudah ada indikasi untuk bisa mencapai target glikemik yang optimal, segeralah dimulai terapi insulin itu, namun dengan edukasi yang baik untuk mencegah kenaikan berat badannya. Terkait dengan jenis insulin regimen, tadi sudah kita bahas mengenai insulin co-formulation. Tidak hanya tadi ini juga sudah kita bahas, tapi terkait dengan hipoglikemi, terkait dengan weight gain. Nah, terkait dengan weight gain, ternyata ada satu studi yang menunjukkan apabila dibandingkan pemberian insulin basal dengan satu prandial dibandingkan dengan insulin co-formulation, ternyata penaikan berat badannya juga lebih kecil pada insulin co-formulation, padahal komposisinya sama. Cuman bedanya satu dijadikan satu device, yang satu diberikan secara terpisah. Nah, bagaimana dengan peran obat anti diabetes oral? Kita bisa lihat di sini, apabila dibandingkan pasien yang mendapatkan insulin saja dengan dikombinasikan dengan metformin, ternyata risiko peningkatan berat badannya jauh lebih tinggi apabila pasien itu diberikan terapi insulin saja. Sehingga di sini kita bisa lihat ada cukup banyak obat anti diabetes yang masih bisa dikombinasi dengan terapi insulin, di antaranya sulfonylurea masih bisa, dengan catatan ya kalau sulfonylurea, biasanya kalau inisiasi terapi insulinnya masih insulin basal saja atau co-formulation satu kali saja, kita masih bisa mengkombinasikan dengan sulfonylurea di porsi makan yang lain. Alpha glucosidase inhibitor, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, dan terapi injeksi GLP-1 receptor agonist. Obat-obatan ini dapat mengurangi kebutuhan dosis insulin dan mencegah kenaikan berat badan akibat insulin, dan mungkin juga memiliki beyond glycemic effect yang dapat membantu pencapaian target terapi pada pasien diabetes tipe 2. Untuk improve device ini tidak terlalu banyak kita bahas ya kali ini. Salah satunya adalah bagaimana melakukan teknik injeksi dengan baik. Maaf kok jadi kesini ya. Ini slide yang terakhir sebenarnya. Maaf, kesalahan teknis. Nah, ini adalah yang terakhir. Sebenarnya Dr. Wisma juga sudah menyampaikan tadi bagaimana kita mengintegrasikan dengan baik ya. Kita melakukan multiple approach ya, melakukan pendekatan dari berbagai bidang. Kita juga tidak bosan-bosannya melakukan diskusi, edukasi, baik dengan pasien maupun dengan keluarga. Kita memanfaatkan semua jenis teknologi terkait dengan terapi insulin yang memiliki memiliki keuntungan efek samping yang lebih ringan dan juga lebih simpel, lebih fleksibel, menggunakan kombinasi dengan obat anti diabetes yang dapat mengurangi kebutuhan insulin. Ini adalah slide saya yang terakhir. Jadi sebenarnya hampir sebagian besar penyandang diabetes mellitus tipe 2, tidak hanya tipe 1, juga akan membutuhkan terapi insulin untuk mencapai kendali glikemik yang baik. Dan ini disebabkan karena progresivitas gangguan fungsi sel beta. Barier terhadap insulin terapi dapat berasal dari dokter maupun dari pasien, dan sangat penting untuk mengevaluasi masing-masing secara individual apa barier yang dihadapi terkait dengan insulin terapi. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan
untuk mengoptimalkan terapi insulin ini. Di antaranya adalah perubahan gaya hidup, kemudian memperbaiki regimen yang sudah diberikan, yang kita tahu perbaikan regimen itu akan bersifat fleksibel, simple, meningkatkan efikasi, dan menurunkan efek samping dari pemberian terapi insulin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan selanjutnya kepada Dr. Wisma. Terima kasih, Dr. Wisma.